apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya, Hirsu Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini ya sebenarnya penghitungan suara belum selesai. Bahkan penghitungan suaranya itu sejak Kamis kemarin tidak ditayangkan lagi sirekap. Katanya perlu ada sinkronisasi gitu. Tetapi ini mereka sendiri itu udah mulai berebut ya posisi terutama di DPR. Ini Golkar misalnya itu sedang berusaha menyalip PDIP dengan dalam penghitungan kursinya bukan perolehan suaranya Bung Rocky itu, dan tentu saja Golkar mengincar sebagai ketua DPR karena kan Munas Golkar kan mengamanatkan sebenarnya presiden atau wakil presiden, nggak tahunya sekarang mereka nggak dapat apa-apa, jadi targetnya juga harus dapat ketua DPR begitu loh Bung Rocky, dan dampaknya itu terjadi jual beli suara, bahkan terjadi kanibalisme yang membuat situasi kacau sekarang. Itu sama dengan percobaan anjing Pavlov itu Apa dalam itu? psikologi itu. Mhm. Kan dulu Pavlov itu Hmm. psikolog eh, psikolog sosial sebetulnya. Dia bikin semacam pengujian. Jadi kalau anjing itu jam 10 dikasih bel, nanti Mhm. dikasih makan, Oh iya anjingnya iya. datang tuh. Ya 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 ya. Lama-lama tinggal dikasih bel, nggak dikasih makan, dia datang juga tuh. Mhm. Dan Mhm. itu yang menyebabkan orang lihat bahwa watak eh, ya watak konsumsi itu hanya dengan sinyal itu air liur bisa bisa terbit. Jadi Mhm. Golkar air liurnya juga lagi terbit Mhm. karena ada bel di Senayan untuk jadi Ya ketua DPR. Tetapi ya. itu masuk akal karena bagi Golkar itu bersekutu dengan Prabowo itu meninggalkan ambisi dia yang dibatalkan oleh Jokowi untuk jadi wakil Ya, wakil presiden presiden. Ya minimal betul kan, betul. atau Mhm. bahkan dicalonkan Mhm. sebagai presiden melalui perintah munasnya kan. Mhm. Jadi Golkar akan selalu melihat peluang pragmatis yang paling tinggi, apa yang bisa memungkinkan dia itu Mhm. signifikan di dalam Mhm. pemilu nanti, itu kedudukan ketua DPR. Mhm. Walaupun kita tahu itu cuma speaker, sebetulnya di luar negeri juga yang nggak ada pengaruhnya, memang ketua Mhm. sama anggota sama aja. Tetapi di Indonesia itu lain tuh. Mhm. Kedudukan itu adalah kedudukan politis yang juga bisa mempengaruhi faksi-faksi lain tuh. Karena Mhm. akan negosiasi selalu selalu kan. Mhm. Nanti si ketua memimpin sidang, yang sana diizinkan bicara, yang ini enggak. Jadi Mhm. tetap ketua DPR itu semacam kedudukan ketiga di dalam republik ini, setelah presiden, wakil presiden, lalu ketua DPR. Padahal sebetulnya itu cuma speaker aja tuh, juru Mhm. bicara dari parlemen. Tetapi Golkar tentu punya kemampuan untuk mengkonsolidasi diri setelah terjadi peristiwa pemilu hari ini. Nah, Golkar pasti akan fokus pada legislasi itu, ya, pada ya di Legislatif. bidang legislatif itu. Mhm. Tetapi juga hal yang sama bisa ada di pikiran Gerindra. Mhm. Gerindra merasa lo gue yang menang, mestinya DPR di gue dong gitu. Mhm. Kalau Mhm. enggak nanti susah untuk menjamin mulus tidaknya legislasi di DPR kan. Jadi Mhm. memang terjadi kanibalisasi di situ tuh. Semacam juga percobaan psikologi itu, tikus kalau dimasukin di ruangan dikasih dikasih makan, sama-sama sibuk dengan makanan sendiri tuh. Begitu makanan mulai berkurang, saling merampas. Begitu nggak ada makanannya, tikusnya saling terkam kan. Iya, tadi Dan itu terkait. yang kita sebut sebagai herd mentality, itu mentalitas kerumunan yang berupaya untuk mengambil kesempatan dari semua yang masih mungkin ketika sumber daya makin makin kecil. Jadi kelihatannya begitu, yang ya, kita udah bisa duga pasca pemilu, karena koalisinya koalisi yang dipaksakan, maka akan terjadi gontok-gotokan atau tadi saling amputasi atau saling kanibal sebetulnya di dalam koalisi Pak Prabowo. Ya, ini kan kan dasarnya unholy alliance gitu ya, Bung Rocky ya. Annual Alliance ya. Iya. Oke, tetapi tentu saja ini bukan hanya persoalan internal. Kalau sudah mulai merebut posisi ketua DPR itu kan ada PDIP juga. Sama kan, PDIP juga sekarang kehilangan semua Ya, nih. ya, Dia pasti akan mati-matian juga mempertahankan itu. Cuma memang seperti biasa sebaran PDIP itu suaranya terbatas. Misalnya katakanlah terkonsentrasi di Jawa. Kalau dulu malah di Jawa Tengah, dan ini sekarang digerogoti oleh Gibran dan Jokowi begitu ya. nah, kemampuan PDIP akan diimbangi dengan teknik yang dia sedang rancang hari ini kan, soal Iya, soal hak angket itu kan. angket ya. Hmm. Jadi sebetulnya PDIP bisa dapat moral standingnya bisa lebih kuat untuk nuntut DPR kalau dia berhasil mengkonsolidasi kekuatan oposisi untuk memungkinkan terjadinya angket. Hmm. Kan Ya, begitu ya. angket dimulai, itu bagian-bagian lemah dari 02 atau bahkan 01 yang sebetulnya ada yang masih bagian yang masih ragu-ragu, bisa berkumpul di dalam teori angket ini. Tapi mesti diberi semacam keterangan bahwa angket itu pertama adalah hak konstitusional, itu segi official, segi formal dari angket. Yang kedua itu adalah hak rakyat untuk memperoleh pemilu yang berkualitas, kan itu dasarnya kan.
Kalau sekarang saya perhatikan rakyat mungkin mulai ragu ini jadi nggak sih si angket ini. Dan itu juga akan membatalkan PDIP dalam upaya PDIP untuk regain, mengambil kembali visi kerektannya kan. Jadi kalau PDIP lakukan secara lebih drastis, lebih radikal, maka rakyat akan kasih peluang pada PDIP untuk oke, PDIP punya nyali, maka mari kita dukung PDIP. Nah, semangat itu bisa membuat PDIP kembali ke parlemen dalam kedudukan sebagai ketua parlemen. Tetapi Ya, ya. sekaligus PDIP juga dapat semangat baru untuk fight di 2029 misalnya. Jadi Ya. kalau PDIP tidak investasikan angket itu hari ini, dia akan kehilangan pamor dan kehilangan pamer sekaligus tuh. Sekaligus kehilangan kesempatan karena Ibu Mega bagaimanapun usianya udah lanjut tuh. Ya, Ini ya, ya. kesempatan historis buat Ibu Mega, sekaligus kesempatan psikologis bagi PDIP untuk regain public opinion. Ya, ya. Dan saya kira bukan hanya apa ya, bukan hanya secara opinion. Nantinya kalau hak angket ini dan kemudian di PDIP dan sebenarnya PDIP juga sudah dipersilahkan oleh Surya Paloh, oleh Anies untuk memimpin ini, dia tidak perlu ngitung-ngitung yang perintilan-perintilan lagi ini soal suara-suara ini ya, karena dia akan dapat yang jauh lebih besar dari itu kan gitu. Ya sebetulnya ini kesempatan PDIP buat kampanye buat 2009. Hmm. Dan tanam aja investasi politik, tanam investasi moral, bahwa ini partai yang harus tumbuh berdasarkan perintah sejarah itu. Kalau partai-partai lain mungkin itu ya itu partai yang agak pragmatis, dibuat setelah Orde Baru, setelah reformasi. Tapi PDIP kan partai yang berakar kuat di dalam PNI-nya Bung Karno kan. Jadi mestinya PDIP sadar itu bahwa hak angket itu bukan sekedar keinginan untuk memeriksa hasil pemilu yang dicurangi oleh Jokowi, tapi hak untuk memulihkan martabat dignity dari PDIP yang dirusak juga oleh Jokowi. Jadi Jokowi merusak PDIP sekaligus merusak demokrasi, sekaligus merusak sejarah Indonesia yang dipastikan berakar pada pikiran-pikiran Bung Karno kan. Jadi saya kira sebetulnya kita kompor ya PDIP, tapi ini kompor bukan sekedar kompor pragmatis, ini kompor historis supaya PDIP itu kekeh untuk masuk ke parlemen dengan posisi hak angket dan dengan dalil yang kuat. Bahwa ini bukan sekedar soal klaim kuantitatif hasil pemilu, tapi ini soal klaim kualitatif terhadap ide demokrasi yang diporak-porandakan oleh Jokowi yang adalah kader PDIP. Lain kalau Jokowi memporak-porandakan Gerindra, porak-porandakan Golkar atau Demokrat. Ini dia memporak-porandakan partainya sendiri. Kan itu mesti diperiksa stabilitas jiwa Jokowi. Ngapain ngamuk di dalam rumahnya sendiri dan rumahnya itu hancur kan? Kan itu artinya Jokowi memang tidak menghendaki PDIP itu tumbuh karena PDIP bisa menghalangi ambisi Jokowi. Mungkin juga Jokowi pernah satu waktu bermimpi memimpin PDIP, tapi Mega tahu bahwa ini nggak mungkin karena dasarnya tetap ada feodalisme, tetap ada semacam hereditas di dalam darah PDIP bahwa itu mesti ada semacam DNA Soekarno di dalam politik PDIP. Itu nggak biasa aja sebetulnya tuh. Jadi kita melihat bagaimana duel itu berlangsung antara Megawati yang punya posisi moral standing yang kuat dan historical position yang teguh berhadapan dengan Jokowi yang masih mau berupaya untuk mematahkan isu angket ini dengan membujuk beberapa tokoh dari PDI mungkin untuk berkhianat. Itu artinya Jokowi sebagai maling kundang, dia memaling kundangi dirinya sendiri lagi. Ya, 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 ya. Oke, jadi saya kira memang apa yang terjadi ini kan pertarungan kalau tadi dengan PDIP tadi, Golkar tadi sebagai konsekuensi karena suara PDIP memang lebih besar begitu ya, Bung Rocky dan itu tadi dia punya dasar kok kelihatannya Golkar mungkin saja dengan nambah suara sedikit itu maka dia makanya bisa melampaui jumlah perolehan kursi karena ini bukan hanya satu hal ya kursi satu hal kemudian suara satu hal lain dan kalau di DPR tentu yang dihitung adalah jumlah kursi bukan jumlah suaranya kan Kursi. gitu ya. Nah itu yang jadi masalahnya kemudian yang paling mungkin dilakukan oleh Golkar bahkan juga harusnya Gerindra juga karena Gerindra saya kira juga tidak mau dia dapat posisi nomor 3 gitu dia juga harus memperbesar jumlah kursinya dan itu bisa membatalkan kemudian ambisi Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi punya ambisi untuk memasukkan PSI ke parlemen dan sekarang pun sebenarnya juga susah payah itu. Mungkin Pak Jokowi juga sudah berusaha melakukan kanibalisme suara yang lain juga begitu. Kelihatannya itu yang diam-diam orang bikin hipotesis bahwa Jokowi kesel karena PSI nggak masuk. Maka mulailah dikendalikan KPU supaya oke kirim-kirim sedikit suara ya apa namanya gerusi beberapa suara supaya pindah ke PSI. Kan tetap Jokowi merasa nggak aman kalau dia nggak punya akses ke parlemen. Hmm. Satu-satunya akses yang dia punya sekarang adalah atau yang dia bayangkan adalah PSI kan.
Karena Ya. kalau mungkin Jokowi mengakses parlemen dengan melalui Gerindra, wong dia udah selesai presidennya kok nggak dipilih lagi. Hmm. Demikian juga PDIP, demikian juga Golkar. Jadi tetap Jokowi masih punya semacam cadangan intrik untuk menggerus beberapa potensi suara untuk dipindahkan ke PSI. Kita mesti menduga buruk soal ini. Nanti orang bilang kok PFNN, Herzog Rocky Gerung bawaannya berpikir kotor aja, bukan. Karena bukan kita berpikir kotor, kita ingin berpikir bersih, tetapi yang ada adalah pikiran kotor. Kita ingin air di dalam kanal-kanal itu bersih, tapi memang udah bercampur dengan air gorong-gorong kan. Jadi yang nyuplai air gorong-gorong kan istana sendiri. Ya, enggak, kan soal jual beli suara itu sebenarnya sudah biasa terjadi, Bung Rocky ya. Terus dari pemilu ke pemilu itu suara-suara partai yang tidak lolos ke parlemen itu biasanya akan jadi sasaran jual beli. Tapi kelihatannya pemilu ini saya mendengar itu bukan hanya ada transaksi legal dalam dalam tanda petik ya legalnya, karena oke sama-sama mau, oke gua daripada gua rugi suara gua nggak masuk, dan oke dapat ganti rugi dah biaya pemilu begitu ya, biaya kampanye. Tapi sekarang yang terjadi bukan ada kombinasi lagi, juga menggerus suara yang lain dengan permainan kotor di kalangan KPPS. Ini udah menjadi rahasia umum, dan ini yang menarik kalau saya mendengar terjadi itu adalah kanibalisme tadi. Wah, jadi menurut saya ini benar-benar kancur-ancuran pemilu kali ini gitu. Ya, biar sebetulnya kita mendorong itu terjadi supaya lengkap Hmm. kekotoran, supaya Hmm. lengkap destruksi Hmm. politik kita hari ini. Jadi memang pada akhirnya kita mesti siap-siap melihat kekotoran ini menjadi-jadi itu. Hmm. Dan sebenarnya dengan cara itu kita bisa perbaiki lebih gampang kan. Hmm. Tapi sekali lagi yang masih kita kehendaki adalah semacam cadangan etik dari PDIP untuk mempersoalkan legitimasi dari Ya, pemilu ini. Jadi ya. PDIP mesti bongkar bukan sekedar data di dalam komputer yang komputasinya dilakukan di iCloud, Hmm. di cloud, tapi juga terhubung dengan perangai Jokowi sebagai orang yang merusak demokrasi. Dia bukan sekedar merusak PDIP, dia merusak demokrasi dan bahkan merusak sejarah sejarah generasi sejarah generasi yang ada dalam kesejarahan PDIP itu uh, Soekarnoisme itu. Nah, kita mau tinjau ini selalu dari segi akademis, selalu dari segi political ethics. Kita nggak ada soal dengan apakah nanti akan ada lagi surveyor yang mensurvei bahwa memang publik tidak menghendaki angket. Itu artinya dari awal kita tahu bahwa surveyor-surveyor ini juga digaji ulang oleh istana untuk menghasilkan kecurangan baru lagi kan. Kan nggak mungkin hak hak angket itu disurvei lagi kan. Tapi Ya. saya baca sekarang mulai mulai ada sinyal bahwa beberapa orang menganggap bahwa ya nggak perlu. Mungkin hasil survei akan bilang memang nggak perlu. Hmm. Siapa yang nggak perlu? Ya publik mayoritas nggak perlu. Iya, tetapi poin kita itu nggak mungkin apa yang diperintahkan oleh konstitusi disurvei. Itu Hmm. sama dengan kita survei tentang Anda percaya Tuhan apa nggak tuh. Kalau semua Hmm. orang bilang nggak percaya Tuhan, itu berarti Tuhan nggak ada itu kan Hmm. akan hasil survei. Kalau Hmm. semua orang bilang korupsi itu benar, berarti korupsi dibenarkan tuh, walaupun Hmm. merampok uang rakyat salah secara normal tuh. Jadi sebetulnya sifat oportunis dari lembaga-lembaga survei ini tergantung pada cara mereka membaca arah politik Jokowi itu. Dan Ya. sementara ini kita tahu Jokowi makin melemah. Dulu kita sebut Prabowo jadi tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawanan Prabowo. Hmm. Karena itu Jokowi mau cari partner supaya dia nggak jadi tawanan terus-menerus dari koalisi Ya, ya, Prabowo ya. yang sebetulnya udah selesai itu. Yang setelah koalisi bubar, maka yang ada tinggal power. Powernya ada pada Gerindra tuh. Sementara power Jokowi yang sebetulnya dia cadangkan lewat Ganjar itu udah selesai, nggak ada lagi kan. Hmm. Karena Hmm. Ganjar minta hak angket. Hak Hmm. angket itu artinya memeriksa kecurangan pemilu yang tuduhan akhirnya adalah Jokowi. Karena penanggung jawab pemilu itu benarnya Jokowi. Nah itu Hmm. artinya diperiksa sampai ke ujung. Nah itu saksi pertama yang akan masuk kalau sampai ke ujung MK itu adalah Jimli Asidik. Ya, oke. Nah, jadi saya kira ya dengan terus mendorong digulirkannya, jangan mendorong ya, justru mewujudkan kayak gitu ya. PDIP itu harus mewujudkan hak angket itu, seperti kita sebut tadi, PDIP ini menang banyak gitu ya, Bung Rocky ya. Dari sisi dia udah menanam investasi, dan kedua yang tadi itu soal power game berebut suara itu buat dia nggak relevan lagi kan, karena soal EPS ini saya kira nggak usah PDIP yang mengawasi, antar koalisi di antara mereka koalisi sendiri pasti akan mengawasi jangan sampai ya PSI suaranya digelembungkan, karena itu dampaknya berarti akan menggerus suara mereka juga begitu. Itu yang sedang terjadi dan yang pusing KPU karena Ya. public opinion Hmm. menganggap PSI itu adalah partai yang dikarbit sebetulnya sehingga matangnya itu
tidak normal. Demikian juga jurnalis ngerti bagaimana PSI itu diawetkan oleh demokrasi, diawetkan oleh Jokowi, kemudian dijadikan sebagai alat tukar tambah dengan partai-partai yang lain. Tetapi sekali lagi begitu koalisi selesai, maka semua akan meminta jatah yang rasional. Nah, Ya, PSI jatahnya tidak rasional tuh. Jadi ya. saya kira itu yang dengan soal dengan PSI. Tapi balik lagi pada soal tadi, ini kesempatan bagi PDIP untuk konsolidasi ideologi. Kesempatan bagi PDIP untuk menemukan kembali arah sejarah. Kesempatan bagi PDIP untuk menerangkan bahwa ini betul-betul partai mungkin. Jadi angket itu semacam radical break, satu tindakan radikal untuk memulihkan basis moral dari PDIP. Sekaligus menunjukkan bahwa sejarah itu nggak boleh dipalsukan hanya oleh kegiatan cawe-cawe Jokowi itu. Jokowi sedang memalsukan sejarah sebetulnya dengan menganggap boleh lebih penting PSI daripada PDIP kan. Jokowi mau ledek begitu kan. Ya, ya. Gibran walaupun anggota PDIP tetap dielulukan, didorong ke arah Gerindra, bukan justru di PDIP. Kaisang disuruh oleh bapaknya untuk nyuri suara supaya bapaknya punya peralatan di DPR, dan semua itu kebaca oleh akal sehat publik. Ya, dan ini adalah radikalisme yang baik untuk demokrasi bangsa, ya, Bung Rocky ya. Ah, betul ini. Jadi harus memang ada perubahan radikal. Kalau dia gagal di parlemen, ya udah radikalismenya tumpah di jalan tuh. Dan Nah, BEM itu yang. Indonesia saya kira siap untuk mengawal radikalisme jalanan itu. Yes, oke. Baik, Bersama buruh. yes, oke. Bersama yang lain-lain juga, para kalangan kampus. Iya, Ya, ya. yes. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky ya. Sip. Kita nolkan yang lain-lain semuanya.